Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada saat ini memang sangat luar biasa. Dia banyak dikagumi oleh masyarakat, banyak orang. Dan boleh dikatakan ada yang memuji ia orang yang hebat di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Memang masyarakat banyak yang mengalami dan merasakan hasil karya Joko Widodo ini. Paling tidak pembangunan infrastruktur yang namanya jalan tol ya, itu dapat dinikmati oleh orang banyak. Mulai dari Pulau Jawa sampai ujung timur sana boleh dikatakan hampir sambung, tinggal sedikit. Dan itu mempercepat proses perjalanan dan mendorong perekonomian masyarakat juga. Ya, itu dirasakan oleh masyarakat. Tapi begitu luar biasanya, saya juga melihat secara khusus keluarbiasaan Presiden Joko Widodo, terutama setelah selesainya pemilu presiden dan pemilu legislasi yang baru lalu, baik itu dari legislasi kabupaten, kota, provinsi, dan DPR RI serta yang putusan daerah di zaman dulu. Ya. Mengapa demikian? Saya katakan ada hal-hal yang luar biasa dari Presiden Joko Widodo. Karena dalam waktu rentang yang sangat pendek, ya, dari selesai pemilihan presiden hingga bulan ini sudah ada 3 hal penting yang ia lakukan. Ya, yang pertama kali pada bulan Februari juga, taruhlah 1 minggu dari pemilu presiden, AHY yang awal mulanya ada di kelompok, boleh dikatakan yang ada di luar pemerintahan, yang dulunya sering mengkritik pelaksanaan Presiden Joko Widodo, tapi setelah bergabung dengan paslon nomor 2 dan menang pada saat itu sudah diketahui, ya, tidak lama kemudian, tepatnya tanggal 21 Februari, dia dilantik menjadi Menteri Pertanahan. Ya, ini hal yang luar biasa. Sekalipun gejalanya sebetulnya sudah diketahui oleh banyak masyarakat, ada apa ya ini Presiden Jokowi di masa-masa kampanyenya dulu kok bersepedaan bersama-sama dengan AHY ketika ada di Jogja. Ya, tapi ujung-ujungnya orang yang ada di luar pemerintahan tiba-tiba masuk dalam kabinetnya. Nah, ini hal yang saya anggap luar biasa. Ada juga setelah peristiwa pelantikan atau peneguhan dari AHY sebagai menteri, tidak lama kemudian, ya, juga jaraknya sekitar 1 minggu dari pelantikan AHY, tepatnya pada tanggal 28 Februari. Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat anugerah Jenderal Kehormatan, ya, dan penyematan secara lengkap lencana dan tanda bintang kepada Prabowo dan sekaligus tentang pakaian-pakaiannya. Ini juga menandakan bahwa ada hal yang sangat luar biasa yang masyarakat sebetulnya tidak tahu mengapa melakukan hal-hal yang boleh dikatakan itu spektakuler. Di ujung selesainya Presiden Joko Widodo menyelesaikan tugas. Ya. Yang jelas Prabowo diberi penghargaan Jenderal Kehormatan itu karena adanya suatu penilaian, ya, dia setia kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada
negara. Nah, ini semua ya menunjukkan bahwa Joko Widodo mempunyai respek yang tinggi, yang luar biasa kepada Jenderal Kehormatan Prabowo. Dan ini semua dilakukan tentu saja untuk membuat masyarakat di Indonesia maupun internasional melihat tentang prestasi di luar infrastruktur. Nah, sebenarnya melalui apakah itu lewat presiden ataukah itu lewat pemerintah, tapi sebetulnya mau pemerintah ya presiden juga, karena putranya Gibran dan menantunya Bobi selaku wali kota Solo dan wali kota Medan beserta dengan pimpinan-pimpinan daerah yang lain yang jumlahnya total ada 14 orang itu pun juga mendapat penghargaan. Ya. Namanya Satya Lancana Bakti Praja Nugraha. Ya, sekalipun pemberian anugerah itu tidak dilakukan oleh presiden, ya, tapi toh itu dilakukan oleh Kemendagri. Dan untuk Gibrannya tidak mendapat itu, tetapi dia juga mendapat penghargaan lain yang bersumber dari Kemendagri, ya, karena dianggap berhasil di bidang kinerja pemerintah daerah yang dinilai cukup baik. Ya. Dan satu lagi yang menurut saya juga spektakuler, yaitu menetapkan atau menugaskan Grace Natali, ya, Grace Natali, dan satu lagi Juri Ardiantoro, ya, ditunjuk sebagai staf khusus oleh Presiden Jokowi, dan dia menjalankan tugas mulai tanggal 15 Mei tahun 2024, jadi belum lama, ya, belum ada 1 minggu. Ya, dia diangkat tugasi. Nah, lalu siapa sih kedua tokoh terakhir ini antara Grace Natali dan Juri ini? Sebetulnya sama-sama mereka melakukan apa ya, untuk apakah saya menilainya sih keberhasilan kedua tokoh ini. Ya, malahan Grace Natali pernah menyatakan bahwa Pak Jokowi setelah lengser ini menjadi pimpinan koalisi dari partai-partai. Nah, usulan yang luar biasa kan itu. Ya, tidak ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik yang menyatakan seperti Grace Natali. Lalu kalau Grace Natali ini juga boleh dikatakan orang yang luar biasa, yang dulunya meniti karir di bidang jurnalistik. Ya, lalu menginisiasi juga bersama Juri ternyata untuk mendirikan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu. Dan ketika itu Grace juga pernah menjadi ketua umum partai. Dan pada saat ini dia juga menjadi seorang wakil ketua Dewan Pembina dari PSI itu. Jadi luar biasa kalau kita perhatikan tentang sepak terjangnya. Sementara itu temannya yang diangkat secara bersama-sama yaitu Juri, itu juga memiliki prestasi yang luar biasa. Pada mulanya dia seorang mantan deputi 6, yaitu yang membidangi Deputi 6 dari KSP, ya, kantor Presiden, Sekretariat Presiden, yaitu membidangi informasi dan komunikasi politik. Tentu apa yang dilakukan oleh Juri adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Dia tahu banyak tentang hal-hal politik di Indonesia. Ya, paling tidak dari semua partai dia akan mengetahui bagaimana
komunikasinya dan kegiatan politiknya dari setiap partai itu. Nah, yang tidak kalah penting, juri ini juga pernah menjadi wakil ketua tim kampanye nasional dari Prabowo Gibran. Ya. Jadi kalau melihat prestasi kedua tokoh GRIS dan juri ini boleh dikatakan luar biasa. Nah, mau tidak mau Presiden melihat keduanya dan itu dianggap sangat penting karena staf khusus Presiden ini merupakan sebuah lembaga non-struktural. Ya, dia sebetulnya bertanggung jawab secara administrasi itu kepada ketua KSP. Ya. Tapi secara individu atau masing-masing staf sus itu, dia juga bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nah, kira-kira apa yang menjadi tugas dari seorang staf sus ini? Dan staf sus itu sebetulnya sudah ada aturannya. Ya, paling banyak jumlahnya 15 orang dari staf sus itu, termasuk asisten asisten pribadi gitu. Nah, tapi kalau kita perhatikan staf sus ini sebetulnya yang tadi pertanggungjawaban secara administrasinya kepada kepala KSP, tapi pertanggungjawaban secara aktivitas sehari-hari itu kepada Presiden langsung. Nah, ini yang bertanggung jawab pada Presiden langsung sebenarnya tugas-tugasnya itu melekat dalam keseharian. Boleh dikatakan kalau tentara itu tugasnya 24 jam. Ini juga seperti itu, melekat selama 24 jam. Tidak berarti 24 jam Presiden tidur, ikut tidur bareng, bukan. Tapi hal tugas-tugas gitu. Nah, tugas khusus dari staf Presiden ini, staf sus Presiden yang sebagai lembaga non-struktural itu sebetulnya mencakup mencakup pengendalian program prioritas nasional. Jadi kedua tokoh nasional yang baru diberi tugas oleh Presiden dalam staf susnya Presiden itu mempunyai tugas, satu diantaranya mengendalikan atau pengendalian program prioritas nasional. Jadi apa-apa yang akan dilakukan Presiden secara nasional itu mesti bisa diikuti kegiatannya oleh kedua tokoh ini. Bisa jadi dengan juga staf sus yang lainnya. Karena kita belum tahu secara persis tugasnya di bidang apa staf sus itu. Tapi yang jelas staf sus itu tugasnya yaitu tadi, yang pertama mengendalikan program prioritas nasional. Yang kedua yaitu ada komunikasi politik. Nah, kalau komunikasi politik yang tadi juri yang pada saat itu pernah menduduki jabatan yang di bidang dan politik ini, ya dia akan banyak tahu. Jadi bagaimana politik partai satu dengan partai yang lain di dalam berkomunikasi dan di dalam melakukan kegiatan berpolitik. Dia akan mendapat informasi yang luar biasa. Ya, kalau kedua tokoh muda ini, Juri dan Kris, ada di situ khusus menangani bidang komunikasi politik, maka sangat cocok karena Kris juga seorang jurnalis yang melampaui pada masanya dan juga dia pernah menjadi ketua umum partai politik dan sekarang juga menjadi wakil ketua Dewan Pembina Partai Politik. Ya, tentu ini
menguasai sekali tentang hubungan komunikasi politik. Dia akan mengetahui banyak hal. Gitu. Dan yang ketiga, yaitu melakukan isu-isu strategis. Nah, isu-isu strategis nasional ini juga banyak sekali sebetulnya. Ya. Hanya masyarakat yang tidak banyak mengetahui. Paling tidak ada pembangunan seperti bendungan, ya, itu juga isunya luar biasa. Ya, di Jawa Tengah itu kan yang Wadas itu juga mungkin masih menjadi perbincangan saat ini di masyarakat lokalnya. Tapi secara nasionalnya mungkin sudah reda, tidak muncul lagi karena sudah bisa diatasi baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi saya yakin masih banyak isu-isu strategis lainnya seperti Papua. Ya, ini juga belum selesai hingga saat ini. Ya, itu tentu ada hal-hal yang bersifat isu strategis. Nah, dari semua ini saya yakin Presiden Joko Widodo mengambil 2 anak muda untuk ditugaskan dalam staf khusus ini yang betul-betul untuk membantu Presiden di luar tugas dari kementerian dan departemen-departemen atau badan-badan yang lain yang ada di pemerintahan itu. Ini dapat menjadi sumber, dapat menjadi bahan kajian, bahan olahan untuk Presiden Jokowi sekalipun waktu berakhirnya masa kepresidenan tinggal sedikit waktu lagi. Ya, kalau sampai sekarang taruhlah Mei ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, tinggal 5 bulan. Tapi mengapa masih mengangkat, menugaskan 2 orang yang bergerak, boleh dikatakan bergerak di bidang politik, ya, yang boleh dikatakan keduanya orang-orang muda yang sangat luar biasa. Dan itu tentu dapat membawa Jokowi untuk semakin kuat di bidang perpolitikan di Indonesia. Oke, sampai di situ.